selanjutnya ini dia match terakhir dari Irangel. Back to the caster, Shelly dan juga Bropasta silahkan. Yang ngambil di arah sekitaran Rozok juga Pandum yang masih ngayunin pesawat mereka. Pesawat lagi ngayunin dari parasutnya mereka, tapi Pandum Waduh. yang tadi gue bilang sempat mengayun parasut, tapi ternyata mereka udah mulai touchdown dan menjadi santapan dari Els2G. Aduh, Frenzy kayaknya akan menjadi first blood untuk seorang Hamsik. Kan Dimsy tadi, karena tadi Frenzy kalau gue nggak salah. Yang di awal-awal terculik, tapi Arena melihat pergerakan dari GT, ada granat memang dilemparkan, tapi Joker masih bisa mundur. Darah memang terkikis, tapi punggungnya terlihat jelas oleh No Easy. Satu pemain dari Southeast Asia kembali lagi hilang. Nah gitu, jadi Jadi penasaran PMWC kayak gimana formatnya nanti buat PMWC. Adakah keunikan-keunikan lain? Kalau biasanya ngelihat 3 hari, apakah di sana bakal 4 hari? Tapi Bigetron membuka genderang perang mereka menghadapi pemain dari Team 4 Tribe. IQ berhasil diamankan, tapi Rezi kabur menuju ke arah perairan. Di mana backup dari pemain Bigetron yang lainnya? Rezak masih tertahan di arah apartemen. Dan harus ada follow up cepat yang dilakukan oleh 3 pemain Bigetron yang lain yang ada di arah seberang sana. Terlihat Federales datang dengan mobilnya. Akan ada tabrakan yang terjadi di antara kedua pemain ini. Tapi Falak banting setir. IQ ditinggalkan di bagian belakang. mau tidak mau mereka harus merelakan satu pemain demi bisa memperpanjang building waktu permainan mereka. Ada banyak fight-fight yang tidak bisa terelakkan ya. Bahkan masih dilanjutkan saja lontaran nades-nya menuju ke arah Ulf Esports. Ayala akan berusaha untuk mancing Mania. Tapi di mana dari Ulf pun masih seperti belut. Naik turun dan Soulless mendapatkan shift. Balas membalas, trading knockdown pun terus terjadi. Tapi Nades yang meledak di bagian air membuat Silence pun terbungkam. Tinggal Ayala yang tersisa melihat menuju ke arah pemain dari Ulf yang masih melakukan revive di ujung sana. Ada 2 pemain dari Ulf yang tersisa kali ini. Revive satu persatu berhasil mereka lakukan juga. Akan kembali lagi bangkit kali ini Ulf. Dengan 3 anggota mereka, bahkan follow up cepat dengan smoke yang begitu lebat. Langsung di set up 2 smoke atau bahkan 3 smoke yang sudah di pop up oleh pemain-pemain Ulf. Gue deg-degan Aurora sama BTR sih, jujur. Ini dia mulai kelihatan Rezi. Oh no, langsung terkepung oleh pemain-pemain dari Aurora. Tapi counter dari Reza untuk menyelamatkan seorang Rezi, begitu cekatan. 2 ter-knockdown, 1 tereliminasi. Tapi yang satu lagi masih tertutup dengan 1 bukit kecil. Tapi berhasil mengganggu fokus dari 4 Tribes yang saat ini tinggal 2 pemain yang tersisa, Jill. Hanya 2 saja, tapi di sisi jembatan juga sudah mulai ada begal-membegal. Hora yang baru saja memotong rotasi dari GK, bahkan satu persatu pemain mereka knockdown. Ragnarok harus melakukan glass combat, mengamankan 1, tapi ternyata Hora mengganggu fighters dan 4 Tribes. Hilang kembali 1 pemain, harusnya 4 Tribes masih ada T24. Gua kira rata tadi ya. Ternyata masih ada last man standing. T24 bakal menjadi pemain kunci dari 4 Tribes kali ini. Untuk boom, supaya mereka bertemu angle dari Rolex. 2 choke point yang menjadi TKP peperangan saat ini. Yang dimana sangat padat, semua orang berusaha untuk nyebrang. Dan boom, Esports pun kali ini sedikit tertahan juga. Pandum nampak sudah mulai melawan dengan mendapatkan elimination. Tapi Sanju, Nature Connect menuju ke arah Rolex. Dan dimana bakal langsung diamankan oleh Elberil. Tapi Sanju tidak aware dengan keberadaan belakangnya. Tapi di sisi lain, Bigetron akan bertegur sapa dengan TNT Project. Smoke ini bakal menjadi saksi. Close combat bakal terjadi dan Alex menang dari fight tersebut. No Easy ditumbangkan begitu saja. Satu momentum penting yang berhasil diamankan oleh Bigetron by Vitality. Harus revive menuju ke arah Rezak untuk memperkuat fight dari Bigetron. Jujur ini ada yang nyempil nih, ada yang nyempil 1 aja. Bigetron hanya dengan 2 pemain saja masih berusaha untuk nge-screening. Hati-hati Federales. Ada Ulf Esports dari bagian kejauhan yang sudah mulai mengintai. Sementara T24, dia masih bisa bergerak bahkan membakar 1 pemain dari Aurora. Inilah dia duri dalam dagingnya yang sudah mulai terlihat. Masalahnya saat ini Blue Zone memaksakan keadaan. Bigetron sudah terkena Blue Zone. Harus segera bergerak mereka, tapi harus menghajar pemain-pemain dari TT terlebih dahulu. Dan headshot tadi ke arah Evis. 1 pemain dari TT berhasil diamankan, tapi Bigetron akan berpacu dengan waktu. Harus segera masuk menuju ke arah zona yang baru karena tempat enak ini semakin sedikit. Melewati T24, Excel akan mencari, ketahuan ternyata T24 bisa
Bigetron. Malah pemain Bigetron yang terculik. Federales tumbang begitu saja. T24 melihat Exo di dalam shake tersebut akan di-lock dan bye-bye. Untuk Fortress, let's go game number 5. Kita masih lanjut menuju ke arah match 11. Tapi perlu diingat kalau nanti tidak ada yang nge-smash, ini championnya masih menuju ke arah 4 Tribes loh. Karena mereka masih berada di pucuk leaderboard dengan 112 poin. Pertanyaannya, apakah nanti ada bisa nyalip atau tidak? Tapi Kamikaze baru saja menculik satu pemain dari GOAT. Dan sementara itu di sisi lain dari TT Project hanya menyisakan satu pemain terakhir. Dan langsung rata mati lampu. Oh, sudah menyentuh match point. Dua tim yang saat ini mendapatkan smash point. Pertama untuk 4 Tribes, kedua untuk tim ULF. Catatan penting, kalau di Miramar salah satu tim ini chicken, kita tidak akan melihat match yang ke-6. Pasti masih nanti kan? Masih nanti. Masih match 11 teman-teman sekalian. So let's see, untuk Furia, untuk mengejar match point sebetulnya masih agak jauh. Dan di mana di sisi lain dari tim Flash juga sudah mulai menggeprek satu pemain. Hora bertemu kembali dengan ULF. Sebetulnya ya kalau ULF pun rata di sini, mereka nggak masalah. Nggak masalah. Karena targetnya adalah WWCD di berikutnya. Cuman untuk mengantisipasi, mereka harus ngegali poin terus-menerus. Betul. Andai kata tidak ada smash yang bisa didapatkan, mereka bisa menang dari leaderboard. But here we go, di arena akan bertempur sama dengan tim Flash. Zeus baru saja mendapatkan tourniquet, bahkan langsung ditanam begitu saja. Masih ngotot pemain-pemain dari tim Flash dan di arena pun rata. 7 tim tersisa di stage yang kelima. Ini kalau lo sadar fight-nya intens banget. Dan dapetin pemain terakhir dari Furia. Harus pulang dengan non-elimination. Ini game on untuk Boom Esports naik ke top 5. Ada chance memang untuk Boom Esports menyalip leaderboardnya. Tapi di sini sangat menarik melihat bagaimana ULF Esports mendapatkan 15 eliminations. Wow. Dia sudah rampage di mid game, mid to late game. Ini luar biasa sekali loh. Mereka membuktikan kapabilitasnya sebagai champion dari PMGO Turkey. Mereka mau membuktikan bahwa gameplay mereka, gameplay dari region Turkey ini juga bukan kaleng-kaleng. Apalagi mengingat dari PMGC tahun ini ada di region Turkey. Yap. Jadi itu sebuah pride yang sedang diupayakan oleh ULF Esports. Semangat tentunya yang bakal membara. Ini sama kejadiannya kayak waktu S2G juara di Jakarta waktu itu, Jel. Yang langsung di-announce juga next PMGC bakal berpindah ke negara Turki. Itu membuat mereka semakin semangat untuk hadirnya PMGC di negara mereka. Tim-tim yang tersisa masih fokus supaya mereka bisa nge-secure zona ini. Mencoba beberapa dobrakan supaya bisa bertek compound dari Hura yang ada di depan mereka. Sudah mengirimkan satu imposter mendekat ke pertahanan dari Hura. Tapi masih buying time. Belum ada ngotot yang mereka mainkan. Setidaknya udah ada move untuk ngintipin setup dari Hura. ULF Esports harus menang di fight melawan Hora. Kalau mereka mau menggeser posisi dari 4 Tribes. Mereka akan mengupayakan hal ini. Apalagi rumah ini tidak masuk ke dalam zona. Harusnya mereka akan mulai. Dengan adanya wall smoke yang sudah mulai ditebar. Sudah dibuka peperangannya. Tapi masalahnya ada sebuah trap nades. Dilontarkan ke arah bagian depan. Novin. Connect nades yang menuju ke arah dua pemain andalan dari ULF Esports. Langkah push mereka terhenti. ULF Esports hanya menyisakan dua saja yang terakhir ada di bagian belakang. Gila men, granatnya tepat waktu banget tadi untuk bisa mendapatkan buy one get one free. Ada granat balasan yang dilemparkan dan Scarface bisa dapetin satu cikal. Langsung tumbang begitu saja. Granat follow up langsung dilemparkan untuk bisa mendapatkan confirm elimination dan rata. Satu pemain yang ada di broken wall tapi tidak dari kontrol pemain lain yang ada di bagian dalam dari broken wall-nya. Last man standing dari Hura harus bisa melakukan revive. Tapi granat akan dilemparkan menuju ke sisi corner dari dalam broken wall-nya. Masih miss the target. Scarface masih menjadi pemain terakhir, tapi kita berpindah menuju ke arah gaming. Sana bakal berperang menuju ke arah depan sana. Mengincar pemain-pemain dari GOAT, tapi malah GOAT yang memenangkan fight tersebut. Dimana kalau kita lihat sebetulnya ada dua TKP, tapi Flash dari bagian kejauhan juga memotong dari ULF. Tapi Boom Esports baru saja membuat Hora sedikit kewalahan. Menjadi third party dan Hora pun mati lampu. 5 tim tersisa dalam stage 6 ini. Boom sudah mendapatkan 4 elimination.
Mereka butuh 4 poin lagi untuk mengejar poin God yang ada di peringkat ke-6, Jel. Ya. Sementara Boom sedang membangun pergerakan, mereka mendapatkan tempat yang ditinggalkan oleh Hura. Karena Hura tadi mati lampu. Yang harus dicari Boom sekarang adalah posisi dari Scarface. Ini berbahaya kalau Boom nggak tahu posisinya Scarface. Harusnya sih sadar ya, karena baca Elimfit juga kan mereka yang ngegangguin ikut campur dalam fight antara Ult dan juga Hora. Tapi di mana dari arah jam 2 pun terlihat ada tim Flash yang sedang berputar-putar saja. Tapi Scarface, last man standing dari Ulf Esports, mendeteksi adanya pergerakan. Sudah mulai disapu, tapi Scarface akan menghadapi close combat dengan satu pemain dari Boom Esports. Sangat dekat sekali, hati-hati Elberil. Wow! Itu dia! Tembakan Elberil yang membungkam Ulf Esports. Vektor loh, lawan S12K. Tapi keterangan dari RBL membuahkan hasil untuk memulangkan Scarface last man standing dari Ulf. 3 tim tersisa, 2 wakil dari Southeast Asia yang masih memperjuangkan chicken dinner untuk di hari ini. Flash masih dengan 4 anggota mereka dan Boom juga masih dengan 4 anggota mereka. Yang paling pincang God karena sudah kehilangan 1 anggota mereka. Ini bakal intens sih, karena Flash mau keluar dari zona neraka. Betul, Boom mau menggeser leaderboard. betul. Goat juga mau nyusul ke top 3. 3 tim yang masih full of ambition. Dengan jumlah pemain yang masih bisa dibilang cukup prime. Kecuali Goat. Dan semuanya memiliki utilities. Tim Flash, champion dari PMGOC. Boom, champion of PMIO. Dan juga Goat, runner-up dari PMGO EECA. Mereka bertemu di late game match ke-10. Dan senjata yang mematikan dipegang oleh salah satu player dari Boom. MG3, senjata yang haram pastinya. Tapi lihat pergerakan dari Boom yang gak gerasak gerusuk. Mereka bergerak dengan sistematis yang sangat rapi. Mereka bakal sweeping menuju ke arah kanan God yang ditargetkan oleh Boom Esports. Tapi hanya galian informasi singkat yang ingin mereka tunjukkan menuju ke arah God. Mereka kembali lagi sweeping menuju ke arah sebelah kiri. 2 informasi coba mereka cari. Flash hanya menunggu di bawah gundukan ini. Tapi ternyata malah God yang akan memberikan menuju ke arah Boom Esports. Aju bakal menjadi palang pintu untuk datangnya God menuju ke arah pertahanan mereka. Acul menarik mundur sedikit ke arah belakang menghindari potensi granat yang akan dilemparkan oleh tim God. Ini skenario-nya adalah tim Flash yang akan datang menjadi third party, tapi masalahnya di sini Yami ter-knockdown. Blue Zone-nya bergerak membuat kalau Boom mau nyelamatin Yami akan resiko besar. Tapi granat dari Boom hampir aja membuat Moxie down. Tapi Okta mau nyerempet satu pemain, 2 pemain belum sampai. Okta please, low health. Kalau darah menang mental Boom. Gila men, hampir mereka yang perang 2 yang deg-degan dari sekarang Boom Esports berhasil meratakan Grand Cannon Lobby. 2 tim Southeast Asia tersisa. God 2 kali mereka gagal untuk masuk ke arah zona. Tapi Boom, kondisi mereka sedang bincang saat ini 3 melawan 4. Sebenarnya Flash sudah mulai ketahuan. Ada 1 yang touchdown, smoke akan menjadi satu hal penting untuk pemain dari Boom Esports. Tapi Bosi mendapatkan posisi dari Acu. Ini secara di atas kertas tim Flash yang bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi Okta melawan. Okta menembak dan Elberil needs your connect. Membuat tim Flash pun kali ini dalam bahaya. Hanya dengan 2 pemain saja. Tapi Elberil sudah mulai kelihatan bokongnya Zeus akan nge-press terus menerus. Tapi belum connect pelurunya. Oh no Elberil. Apakah Elberil bisa selamat atau tidak karena bagian belakang bokongnya sudah mulai terkena Blue Zone. Elberil harus berlari. Elberil masih selamat. Harus berpindah tapi Flash punya vision yang lebih perfect. Harus diakui posisi dan kontrol dari Flash begitu mantap. Winner chicken dinner diamankan oleh tim Flash.